Nikmat terbaik yang sering kita lupakan adalah pagi yang cerah dengan segala rahmat yang maha kuasa. Dari balik Bukit Holbung, sebuah cahaya jingga menyelinap seperti kucing pemalu yang sudah sangat siap menghangatkan Samosir hari ini. Hangatnya masuk pelan ke dalam tenda, seakan membangunkanku yang tidur lelap ditemani terang bulan tadi malam dengan cara yang paling lembut. Kamu tahu bahwa pagi hari seperti ini sungguh karunia yang tak terukur dari Tuhan. Pagi ini aku sudah bangun. Tadi malam aku tidur cukup nyenyak. Dan hari ini aku mau melanjutkan petualangan di day 2 road trip Samosir kali ini. Dan hari ini semoga cuaca mendukung. Pagi ini cuaca masih aman, masih oke. Tapi ya tadi malam aku lihat di perkiraan cuaca 75%, di sekitar pukul 13 sekian bakalan hujan. Tapi ya wismillah, semoga hari ini cuaca aman saja. Dan seperti biasa ada 3 destinasi lagi yang kita kunjungi hari ini. Destinasi yang pertama tentunya Sibeabea. Aku bakalan ngesut di sana, ngambil drone dan kemudian lanjut ke Bukit Cinta. Bukit Cinta mungkin aku bakalan makan siang dan lanjut ngecamp di Togaraja. Hai semua, ini adalah hari kedua aku melakukan petualangan mengelilingi Samosir selama sepekan kali ini. Roti tawar yang akan menjadi sarapan pagi praktis untukku mendapatkan energi menuju Sibeabea dan melihat langsung patung Tuhan Yesus di sana. Oh iya, kamu tahu bahwa rencana menyelesaikan misi 3 destinasi hari ini menjadi 4 destinasi. Ini semakin seru teman-teman. Jadi aku bayar 30.000 untuk uang masuk, tapi petugasnya jutek kali. Gak tahu, mungkin karena pagi lagi bad mood dia. Sibeabea adalah tempat yang sangat berbeda dari destinasi sebelumnya. Begitu memasuki wilayahnya, rasanya seperti langsung disambut berkat dari Tuhan Yesus sendiri. Patung setinggi kira-kira 61 meter itu berdiri gagah di atas bukit, lebih tinggi dari patung Kristus yang populer di Rio de Janeiro, Brazil. Dari bawah, ukurannya terasa luar biasa besar, dan ketika berjalan mengelilinginya, angin mengembus membawa rasa dingin dari Danau Toba yang segar. Dari puncak bukit, patung ini terlihat seperti ornamen raksasa yang megah mengarah ke Danau Toba berwarna putih dan tak berujung. Jadi kalau mau masuk ke bawahnya ini yang ada keramainya ini, alas kaki harus dibuka. Ya kali aku nggak nyentuh kaki Tuhan Yesus. Kapan lagi ya kan? Sebenarnya ngeri nggak sih kalau misalkan kita lagi di bawah sini, baru tiba-tiba lengannya yang di atas ini jatuh. Aduh. Ngeri. Aku duduk sejenak di sini, membaca papan informasi sambil menikmati ramainya pengunjung yang berfoto bersama.
Perjalananku berlanjut menuju Bukit Cinta. Hanya 8 menit berkendara dari Sibeabea, aku tiba di sabana terbuka yang mataharinya begitu terik. Jelas sangat membakar kulit karena ini pukul 11 siang. Trekking sendirian di panas seperti ini terasa sangat lama, tapi pemandangan dari atas bukit benar-benar membayar semuanya. Dua sisi terbaiknya menampilkan Bukit Holbung dari sebelah kanan dan patung Sibeabea dari sebelah kiri. Aku lagi trekking menuju Bukit Cinta. Dan aku tadi dari patung Sibeabea. Kalau kamu berkendara mungkin memakan waktu sekitar 8 sampai 10 menit ke sini. Jadi ya nggak terlalu jauh dari Holbung, terus dari patung Sibeabea. Dan ini posisinya aku trekking di jam setengah 12. Cukup terik, cukup panas. Tapi ya nggak apa-apa karena setelah dari sini kita akan makan siang. Aku sempat berniat menerbangkan drone di sini, tapi angin musim kemarau yang bertiup dari danau sangat kencang. Tulisan merah peringatan high wind warning di remote drone berkali-kali muncul. Setelah beberapa kali percobaan, aku memutuskan untuk tidak memaksakan diri. Karena terkadang keputusan terbaik adalah tidak memaksakan sesuatu untuk menjadi sesuai dengan apa yang kita mau. Aku belajar banyak dari beberapa kali crash saat menerbangkan drone. Karena tugas kali ini tidak hanya sekedar euforia menikmati alam, tetapi tanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri dan keamanan barang bawaan. Setiap singgah di suatu destinasi, aku selalu menyempatkan diri untuk berhenti sejenak dan mensyukuri keindahan di depan mata. Namun siang ini, panasnya betul-betul membuatku terburu-buru. Tidak ada angin dingin, hanya aku, matahari, dan padang sabana yang luas di sini. Hai teman-teman, jadi aku udah di Bukit Cinta, dari destinasi yang kedua setelah aku dari patung Tuhan Yesus di Sibeabea. Dan sebenarnya ini lebih cantik kalau misalkan aku nge-drone, tapi ya nggak bisa nge-drone karena anginnya terlalu kencang. Kamu lihat ini kabutku sudah berantakan di bawahnya. Misi hari ini terselesaikan dengan cepat. Ini belum jam 12, tapi ya sudah ke destinasi dan tinggal satu lagi di Bukit Toraja, Bukit Togaraja. Dan di situ rencana bahkan aku bakalan camping. Kalau misalkan nanti aku sudah isi semua baterai dan masih menyisakan cukup banyak waktu, aku mau explore di tempat lain juga, sehingga bisa jadi akan memangkas waktu nggak sampai 7 hari, bisa sampai 6 hari. Tapi itu nggak bakalan kalah seru. Penting aku menikmati perjalanan hari ini. Aku menuju destinasi yang tidak dalam list hari ini, yaitu air terjun Ephrata. Akhirnya aku mendapatkan tempat sejuk setelah merasakan panasnya siang hari di atas Bukit Cinta. Setelah berkendara selama 20 menit, akhirnya suara gemuruh air terjun Ephrata menyambutku. Dengan tiket masuk hanya 10.000, Ephrata menawarkan kesegaran yang luar biasa. Di sini kita bisa langsung mandi di bawah jatuhnya air yang jernih dan dingin. Tempatnya sederhana, tetapi suasananya seperti oasis di tengah perjalanan yang begitu panas hari ini. Tetapi kali ini aku tidak mandi, karena aku tahu perubahan suhu tubuh di daerah seperti Samosir ini akan menimbulkan masalah baru bagi tubuhku yang tidak pandai beradaptasi ini. Itulah salah satu yang harus diperhatikan ketika melakukan solo backpacker. Kesehatan tubuh dan hal yang mengganggu stamina sebaiknya dihindari dulu. Setelah cukup lama di sini, aku kembali berkendara menuju tujuan akhir, sekaligus tempat aku mendirikan tenda untuk menikmati malam hari ini. Bantuan Google Maps yang menunjukkan jalur sempat membuatku ragu, karena melewati perkebunan warga, jalanannya rusak serta jauh dari pemukiman.
Dan yang lebih mengagetkan, titik lokasi maps ternyata tidak akurat. Aku harus berjalan sekitar 500 meter lagi untuk menemukan area bukit yang sebenarnya. Sesampai di sana, aku langsung terdiam karena tempat ini ternyata sangat terbengkalai, sepi, dan tidak ada papan informasi sama sekali. Apalagi penjaga wisata, bahkan tidak ada tanda-tanda perawatan di sini. Rerumputan seperti dibiarkan tumbuh liar tanpa pernah ada yang datang. Anginnya sangat kencang, menusuk dan mengingatkanku pada solo camping pertamaku di Silelahi dulu. Di titik itu, jujur saja niatku sempat goyah. Ini bukan lokasi biasa. Ini jauh dari pemukiman warga, tempat aku lari, meminta tolong seandainya terjadi kenapa-napa. Kedatanganku hanya disambut oleh angin kencang yang begitu semangat. Aku duduk sebentar dan mencoba menenangkan diri, mencoba berpikir dengan logika yang mempertimbangkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Dan di saat bersamaan, hujan mulai turun perlahan. Tubuhku sejujurnya tidak kuat dingin, dan kalau aku memaksakan melanjutkan perjalanan, risikonya akan menjadi semakin besar. Masih ada 6 hari lagi dalam misi keliling Samosir ini, jadi kesehatan harus tetap dijaga. Disinilah keputusan berat itu muncul. Apakah aku harus pergi atau tetap mendirikan tenda di tempat ini? Dan akhirnya aku memilih yang kedua. Bukan karena terlalu berani, tapi karena kadang dalam perjalanan seperti ini kita harus mengambil keputusan yang tidak nyaman demi keselamatan. Hal yang sangat aku takuti adalah angin kencang dan hujan deras yang sepertinya sudah bersiap membasahi lahan malam ini. Itu artinya suhu akan semakin dingin. Jika seandainya itu terjadi, risiko hipotermia akan semakin meningkat. Aku segera memasang tenda. Kamu tahu bahwa orang Indonesia memiliki kebiasaan unik. Di balik musibah masih menyelipkan kata untung. Dan kali ini aku menggunakannya karena untungnya ternyata pemandangan depan tendaku adalah gagahnya Gunung Pesubuhit dan patung Tuhan Yesus dari kejauhan. Sebuah pemandangan yang harus dinikmati dengan secangkir kopi. Setelah tenda berdiri, aku menyeduh secangkir kopi. Seperti biasa, ini adalah ritual para pecinta alam untuk menyempurnakan rasa dalam menikmati keindahan ciptaan Tuhan ini. Biasanya aku selalu mencari camping ground yang sepi, tapi entah kenapa kali ini aku berharap ada orang yang datang. Satu orang saja untuk memastikan bahwa pilihanku kali ini tidak salah. Satu orang saja untuk jadi penguat logikaku bahwa tempat ini masih punya pengunjung. Tapi sampai secangkir kopi habis, tidak ada seorang pun yang datang. Akhirnya aku bersiap menikmati malam yang sunyi ini sendirian dengan sedikit rasa waspada, ditemani City Light Samosir dari kejauhan dan angin yang tidak pernah berhenti. Jadi sekarang sudah jam 8 dan aku lagi masak. Malam ini aku mau masak nasi pakai Indomie. Kenapa Indomie? Karena sementara itu yang paling cepat. Dan cuaca malam ini sangat dingin, lebih dingin dari yang tadi malam. Ini aku sampai pakai sarung-sarung, sleeping bag lah maksudnya. Cuma aku agak cukup khawatir karena baterai HP aku sudah sangat lowbat. Kemungkinan tidak sampai besok pagi. Padahal besok pagi aku mau pakai untuk maps perjalanan day ketiga. Cuma ya sudahlah. Besok aku coba numpang charger di rumah warga atau apalah yang bisa isi baterai.
Sebetulnya malam ini aku mau masak ikan gulai, tapi ya sepanjang perjalanan tadi aku nggak nemu yang jualan ikan, padahal aku udah bawa bumbunya. Dan aku masak Indomie. Sebenarnya Indomie selalu aku bawa sebagai emergency kalau misalkan seperti ini, atau tiba-tiba aku lapar di pagi hari, aku masak Indomie. Jadi ya nggak apa-apa, kita makan Indomie aja, karena besok pagi atau besok siang kita akan cari makan yang lumayan lagi. Aku percaya bahwa setiap perjalanan besar selalu menyimpan cerita yang menunggu untuk dituturkan. Besok paginya tendaku menjadi bukti ganasnya angin malam ini. Sampai jumpa besok pagi teman-teman.